Oleh sebab itu, kita harus hati-hati karena yang seperti ini, kelompok yang tidak murni, selalu melakukan provokasi dan menyatakan setiap kebijakan pemerintah itu salah. Padahal pada prinsipnya pemerintah itu terbuka dan merespon segala aspirasi masyarakat. Namun sebaiknya aspirasi dalam masa pandemi ini disampaikan melalui jalur komunikasi yang sesuai dengan protokol kesehatan. Ketika mengambil kebijakan entah PPKM darurat maupun PPKM level 4 ini adalah pilihan yang sulit ya, yang tidak siapapun mengharapkan pilihan ini. Namun ini adalah pilihan yang paling logis dan rasional, di mana keselamatan rakyat itu adalah hukum tertinggi. Nah, kalau kemudian ada pihak-pihak yang merasa kecewa, kemudian dengan kebijakan yang diambil oleh pemerintah, kita bisa saja melakukan kritik. PPKM level 4, ya. PPKM level 4 mulai tanggal 21 sampai 25. Ini sekarang diberlakukan sekarang ini. Dengan harapan ke depan, kalau angka positif rate-nya turun, bornya turun, makin akan ada relaksasi. Ya. Coba lihat sekarang ini, rumah sakit udah penuh mas, ukuran gila semuanya. Apa mau diperpanjang lagi? Kalau tanggapan saya sih nggak setuju. Ya karena ya di mana-mana jalanan ditutup, itu mempersulit saya jalan juga, ya kan, dan orderan juga sedikit berkurang. Ya itu aja mungkin pendapat saya. Media sosial dihebohkan dengan beredarnya suara aksi menolak PPKM. Dalam ajakan aksi itu disebutkan bahwa demo akan digelar hari ini, Sabtu 24 Juli 2021. Seruan aksi bertajuk Jokowi Endgame itu juga mencatut beberapa logo komunitas, diantaranya komunitas ojek online atau ojol. Namun komunitas ojek online sudah membantah ikut dalam demo tersebut. Seruan aksi nasional Jokowi Endgame mengundang seluruh elemen masyarakat untuk turun ke jalan menolak PPKM dan menghancurkan oligarki istana beserta jajarannya. Demikian seruan dalam poster tersebut. Dituliskan aksi itu akan dilakukan pada 24 Juli dengan melakukan long march dari kawasan Glodok ke Istana Negara. Selain poster itu, ada seruan aksi secara serentak di beberapa kota pada 24 Juli yang turut disebarkan akun @blogpolitikbelajar di Instagram dan di WhatsApp. Aksi diklaim akan dimulai besok Minggu 25 Juli 2021 selama berhari-hari di beberapa kota, mulai Jakarta, Tangerang, Bekasi, Bogor, Brebes, Indramayu, Semarang, Solo, Sukoharjo, Kudus, Kediri, Surabaya, Banjarmasin, Pontianak, Samarinda, Kendari, hingga Padang. Bahkan Blog Politik Pelajar menyebut kemarahan warga akhirnya pecah, warga akan turun ke jalan selama berhari-hari tanpa identitas, golongan, kelompok maupun bendera. Mereka yang turun ke jalan adalah warga yang muak dengan situasi saat ini. Tulis akun @blogpolitikbelajar. Mengacu pada metode aksi Be Water, aksi ini akan cair bekerja, segala bentuknya akan terus berkembang. Tidak ada ketua, tidak ada aksi ini milik siapa, semua ini milik warga, sambungnya. Terkait hal ini, Menko Polhukam Mahfud MD pun langsung angkat bicara. Dalam pidatonya, Mahfud meminta agar masyarakat bisa menyampaikan apresiasi melalui saluran komunikasi yang tersedia. Ia memahami bahwa kebijakan yang diputuskan pemerintah tidak seluruhnya bisa diterima oleh masyarakat. Terlebih jika terkait pembatasan mobilisasi, akan ada sektor ekonomi yang terdampak dan merugikan masyarakat. Mahfud mengatakan tidak masalah dengan upaya masyarakat yang hendak menyampaikan aspirasi. Namun mantan Ketua Mahkamah Konstitusi atau MK itu meminta agar penyampaian aspirasi tersebut dilakukan dengan mengikuti aturan-aturan yang berlaku di tengah pandemi COVID-19. Silakan sampaikan aspirasi, yang penting semuanya punya tujuan yang sama, yaitu menyelamatkan rakyat Indonesia, kata Mahfud dalam video yang ditayangkan dalam kanal YouTube Kemenko Polhukam. Aspirasi resmi tertulis melalui telepon, melalui media, dan melalui apapun. Yang penting semuanya ikut prosedur yang telah ditetapkan dalam rangka pencapaian satu tujuan, yaitu menangani COVID-19. Itu tujuannya adalah menjaga keselamatan masyarakat, sambung Mahfud. Dalam kesempatan yang sama, Menteri asal Pamekasan Madura itu juga mengharapkan kepada masyarakat untuk tetap
tetap tenang dan menjaga kondisi lingkungan tetap tertib serta aman di wilayah masing-masing. Mahfud lantas mengajak masyarakat untuk menjaga situasi yang tetap kondusif sembari melakukan penanganan COVID-19. Mari jaga negara ini agar tetap menjadi kondusif sambil berusaha bersama-sama menyelesaikan berbagai persoalan, terutama sekarang ini fokus persoalan kita adalah menyelesaikan COVID-19, ucapnya. Peringatan pihak kepolisian. Wacana demo ini juga ditanggapi oleh pihak kepolisian. Kadif Humas Polri Irjen Argo Yuwono meminta agar masyarakat tidak membuat kerumunan di masa pandemi yang belum reda ini. Argo juga mengingatkan soal konsekuensi warga yang mengganggu ketertiban. Kalau memang dilakukan mengganggu ketertiban umum, ya kita amankan, ujarnya. Senada Kabid Humas Polda Metro Jaya Kombes Yusri Yunus mengimbau masyarakat memahami kondisi kasus COVID-19 di Jakarta yang masih tinggi. Masyarakat juga diharapkan kesadarannya untuk tidak membuat kerumunan jika ingin pandemi cepat selesai. Pada intinya, Yusri berharap bagaimanapun masyarakat mau sadar dan mau disiplin menghindari kerumunan. Pihak kepolisian juga diketahui telah memasang lewat kawat berduri di sekitar akses masuk Istana Merdeka, Jakarta Pusat. Demikian pemasangan kawat berduri untuk antisipasi saja, ujar Kapolsek Metro Gambir Ajun, Komisaris Besar KD Budiarta. Sayangnya, KD tak membeberkan titik mana saja yang dipasang oleh kawat berduri, sebab hal itu menjadi wewenang pihak Polres Metro Jakarta Pusat. Namun, KD membenarkan ada persiapan pasukan pengamanan khusus untuk rencana unjuk rasa itu. Sejumlah orang yang diduga dan akan ikut demonstrasi Jokowi Endgame di kawasan Monas, Jakarta Pusat ditangkap polisi. Mereka digelandang ke mobil pick-up dan dibawa ke kantor polisi. Marsudianto menjelaskan salah satu alasan penangkapan orang-orang itu karena saat ini Jakarta sedang memberlakukan PPKM level 4, sehingga masyarakat dilarang berkumpul. Polisi memasang barikade beton di Jalan Merdeka Barat mengarah ke Istana Merdeka. Sejumlah personil kepolisian berjaga. Namun hingga pukul 10.00 belum ada massa yang terlihat. Ajakan demonstrasi Jokowi Endgame pertama kali disebarkan melalui media sosial. Dalam poster, para pengemudi ojek online beserta masyarakat diharapkan turun ke lapangan untuk menolak penerapan PPKM. Masa rencananya akan melakukan long march dari Glodok menuju Istana Negara. Poster itu memuat logo beberapa aplikator ojek online serta Aliansi Mahasiswa dan Persatuan Pedagang sebagai peserta aksi. Kapolda Metro Jaya Inspektur Jenderal Muhammad Fadil kemarin menggelar pertemuan dengan perwakilan pengemudi ojek online. Dalam kesempatan itu, Fadil mengimbau kepada mereka agar tidak ikut demonstrasi Jokowi Endgame. Media sosial dihebohkan dengan beredarnya suara aksi menolak PPKM. Dalam ajakan aksi itu disebutkan bahwa demo akan digelar hari ini, Sabtu 24 Juli 2021. Seruan aksi bertajuk Jokowi Endgame itu juga mencatut beberapa logo komunitas, diantaranya komunitas ojek online atau ojol. Namun komunitas ojek online sudah membantah ikut dalam demo tersebut. Seruan aksi nasional Jokowi Endgame mengundang seluruh elemen masyarakat untuk turun ke jalan menolak PPKM dan menghancurkan oligarki istana beserta jajarannya. Demikian seruan